Halo, saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integratif anti-aging, kedokteran integratif anti-aging di praktek di Pasadena, California, Amerika. Hari ini saya ingin memperkenalkan tamu pembicara saya, Dr. Viastuti Wicaksono. Halo, Dr. Viastuti. Halo Dokter Maria, Marga, cantik sekali hari ini. Oh, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk berbagi, pengetahuan dan, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan siapa Dokter Viastuti ini. Dokter Viastuti, Wicaksono dipanggil Dokter Tuti, lulus kedokteran FKUI tahun 1980. Kita dulu satu kelas dan teman dekat. Memperdalam spesialis klinik gizi klinik di tahun 2012 dan menjadi pengurus PDGKI Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia di Jakarta Raya. Beliau juga mengurus POI Perhimpunan Onkologi Indonesia. Dan di tahun 2013 sampai tahun 2019, Dr. Tuti menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Gizi FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sampai sekarang menjadi staf pengajar di FKUI. Beliau praktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Pavilion Kencana, dan Rumah Sakit MRCCC. Ini Rumah Sakit Mohtar kanker, Cancer Center, I think the CC itu Cancer Center ya, di Siloam di Semanggi. Hari ini kita berdua akan mendiskusi mengenai NCD, non-communicable disease, tetapi dalam bidang gizi atau makanannya. Sebelum kita mulai pada topik itu, saya ingin berterima kasih kepada pelanggan saya karena telah membantu saya mencapai 1.000 subscriber. Jika Anda baru di sini atau belum, silahkan berlangganan ke saluran saya, ini gratis kan, dan beri video ini jempol ke atas, jangan kebalik ya. Kita juga ada di Instagram dan Facebook. Kalau di Facebook alamatnya sama, Dr. Dr. Maria Aesthetic and Anti-Aging. Kalau di Instagram, Ask Dr. Maria, ASK Dr. Maria. Terima kasih. Mari kita membicarakan apa itu NCD. NCD adalah penyakit non-communicable disease. Jadi yang mau kita diskusikan ini pola makan untuk mencegah ini, sebab 70% dari sebab kematian di dunia ini adalah NCD atau non-communicable disease. Penyakit-penyakitnya adalah penyakit jantung, ini termasuk hipertensi ya, tekanan darah tinggi, dan stroke. Dan yang kedua adalah kanker, yang ketiga diabetes, dan ada banyak sih, ada 10 lebih ya, tetapi yang 4 besar ini, keempat adalah kronik paru-paru, penyakit kronis paru-paru. Betul kan makanan atau diet ini bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut, Dokter Tuti? Ya, jadi mungkin sedikit saya beri gambaran penyakit NCD atau non-communicable diseases atau penyakit tidak menular di Indonesia. Di Indonesia, kematian terbesar adalah akibat penyakit jantung. Itu 31%. Ya. Nomor 2 kanker, kita makanya sudah banyak bicara tentang kanker yang lalu. Kemudian nomor 3 penyakit pernapasan, nomor 4 diabetes. Nah, jantung ini berhubungan dengan diabetes, berhubungan dengan hipertensi. Saya kira 2 penyakit ini dan obesitas. 3 ini yang merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Jadi nanti kita lebih ke arah gimana sih makannya ya, disesuaikan dengan kondisi makanan di Indonesia. Betul bahwa penyakit NCD ini faktor risk yang utama adalah diet. Jadi bagaimana kita makan,
makan, berapa kali makan, jenis makanan, itu tentu sangat mempengaruhi risiko terjadinya penyakit tidak menular ini. Dan justru kalau orang sudah sakit, dia harus mengatur makannya supaya katakan penyakit-penyakitnya terkontrol, diabetesnya terkontrol, hipertensinya terkontrol, sehingga tidak jatuh ke dalam penyakit jantung koroner yang bisa menyebabkan kematian. Demikian Dokter Maria. Ya, iya betul. Sama di sini juga, aduh ini global problems ya. Jadi bagaimana kalau Dokter Tuti mulai dengan diabetes, pola makan yang benar untuk mencegah diabetes? Ya, jadi penyakit diabetes itu adalah penyakit dengan peningkatan dan penurunan kadar glukosa darah yang lebih dari orang normal. Orang normal nih kalau nggak makan, kadar gulanya masih bisa terkontrol normal, ya, within normal limit. Saya kira sudah pernah dibicarakan juga oleh Dokter Maria dengan Dokter Aris, berapa sih kadar gula darah yang harus kita capai. Nah, bedanya orang diabetes atau orang prediabetes dengan orang normal adalah dia tidak dapat mentoleransi peningkatan dan penurunan kadar glukosa darah. Nah, ternyata ini bisa dipengaruhi oleh makanan. Jadi kita tentu harus mencoba mengatur makanan kita supaya kadar gula tidak melonjak dan tidak turun dengan cepat. Bagaimana caranya? Pasti yang penyebab utama peningkatan kadar glukosa darah adalah kalau kita makan gula. Gula, makanan yang manis, minuman yang manis. Ternyata untuk mengatur asupan makan itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah memilih makanan-makanan yang kandungan karbohidratnya bukan gula. Misalnya, kita menyebutnya karbohidrat kompleks. Jadi tidak ada gulanya, yang ada karbohidrat tapi bentuk yang kompleks. Kenapa? Karena kalau kita makan karbohidrat yang kompleks, dia masuk ke saluran cerna, dia harus dicerna dulu. Dihancurin dulu, dipecah dulu sampai jadi glukosa. Beda kalau kita makan karbohidrat simpleks. Begitu masuk, udah langsung bentuknya simpleks, langsung diserap. Akibatnya apa? Kadar glukosa darah naik cepat. Nah, beberapa makanan bisa kita kategorikan sebagai karbohidrat kompleks, beberapa makanan bisa kita kategorikan sebagai karbohidrat simpleks. Saya kira ini dulu, saya akan kasih lihat gambar bagaimana apa sih karbohidrat kompleks dan apa sih karbohidrat simpleks. Boleh ya, Dokter Maria? Boleh, tunggu sebentar ya. Kalau Saya share itu screen. share screen, I think tunggu sebentar sayang. Oke. Ya, coba sekarang. Oke, sebentar share screen. Kemudian ini share. Iya, bagus. Udah kelihatan Ya, ya. udah Saya kelihatan. ya, Tinggal ini ya. adalah contoh karbohidrat simpleks dan karbohidrat kompleks yang kanan. Kita bisa lihat apa sih yang boleh dimakan. Boleh makan sayur, boleh makan umbi-umbian. Kalau di sini ubi itu banyak, ada tales, ada macam-macam ubi ya. Di sini juga Umbi-umbian. sama kok. Ya, Semuanya. ya, ubi itu oke. Udah gitu warnanya kan juga berwarna. Artinya apa? Kandungan antioksidannya juga relatif tinggi. Kemudian makan roti, boleh nggak? Kalau kita bandingkan kiri dan kanan, yang kiri kita lihat roti putih. Ya, artinya bentuknya apa? Itu tepung. Ya, tepung artinya karbohidrat simpleksnya tinggi. Kalau yang kanan kita lihat warnanya coklat, bentuknya lebih kasar, banyak biji-bijinya, itu kompleks. Artinya kalau kita makan itu, dia akan dicerna dulu, kemudian baru diserap perlahan-lahan. Akibatnya kadar glukosa darah tidak naik dengan cepat. Kita juga lihat di sini banyak makanan-makanan yang dibuat dari tepung. Ada sereal, ada roti, ada biskuit,
ada makanan biskuit-biskuit yang pakai gula, ya, ada kue-kue seperti kue tradisional kita, lapis legit, itu kan gulanya banyak. Tentu itu yang harus kita hindari. Termasuk ada spaghetti, ya, mungkin makaroni, itu bagian dari karbohidrat simpleks. Nah, kalau kita mau mencegah diabetes atau orang yang sudah pre-diabetes atau diabetes, ingin kadar glukosa darahnya stabil, tidak gampang naik dan tidak gampang turun, pilihannya ini. Sayur, hampir semua sayuran boleh kita makan. Buah itu juga dianjurkan, tapi ingat, buah itu dimakan as it. Jadi hanya dipotong-potong, dimakan berbentuk buah potong. Tidak perlu di jus. Kenapa? Kalau di jus, dia menjadi seratnya kan terbuang ya, Mar, kalau kita bikin jus ya. Nah, serat yang terbuang ini tidak bisa membantu menjaga kadar glukosa darah. Dalam 100 gram satu lagi, orang Indonesia itu banyak makannya nasi, Mar. Benar nggak sih? Ya, hampir nggak bisa nggak makan nasi. Hampir nggak bisa nggak makan nasi ya. Karena memang dari kecil kita sudah biasakan makan nasi. Rasanya kalau kata pasien-pasien saya, kalau belum makan nasi itu belum rasa makan, Dok. Iya. Nah, artinya itu nanti yang akan kita diskusikan lebih lanjut, bagaimana memilih nasi yang tepat untuk menjaga kadar glukosa darah. Saya kira itu, Dokter Maria. Ya, betul, iya. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi kita tahu sebetulnya sama di sini juga. Kalau pokoknya yang putih-putih itu kita hindarin. Tadi kan yang banyak warnanya itu memang ada karbohidrat simpleks menurut Dokter Tuti. Very good. Apa contoh makanan yang tinggi seratnya, Dokter Tuti? Serat apa yang sangat cocok untuk diabetes? Ya. Jadi yang paling mudah, makanan yang tinggi serat itu adalah sayur dan buah yang dimakan apa adanya. Sayur boleh dimasak, tapi jangan terlalu matang. Tidak usah dipanaskan ya, supaya vitaminnya juga cukup. Tetapi serat itu mau kita masak dia tetap ada. Ya kan, Dokter Maria? Ya. Jadi dia tidak berubah. Jadi boleh sayur dimasak untuk mendapatkan seratnya. Buah, kalau kita makan seperti itu, apalagi dengan kulitnya, pasti seratnya lebih tinggi. Buah seperti apa yang seratnya menjadi hilang? Buah yang dijus. Oke. Nah, sekarang kan kita banyak, orang Indonesia itu banyak makan nasi. Jadi nasi itu sebetulnya awalnya beras, apalagi padi, itu seratnya banyak. Ya, tetapi dengan proses padi menjadi beras sampai menjadi beras yang pulen dan cara masak kita itu akan mempengaruhi bagaimana serat yang ada di dalamnya. Satu lagi yang penting, selain memilih karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks, mungkin banyak pendengar atau pemirsa YouTube ini yang sudah pernah dengar tentang istilah indeks glisemik. Ya, kalau bisa kita memilih makanan-makanan dengan indeks glisemik rendah. Apa sih artinya indeks glisemik ini? Indeks glisemik itu adalah kemampuan makanan, tiap-tiap makanan beda-beda, untuk menaikkan kadar glukosa darah dalam 2 jam. Jadi caranya kita tahu indeks glisemik sebuah makanan adalah dites di orang. Orang ini diambil darahnya pada saat puasa, kemudian disuruh makan makanan tertentu dengan jumlah tertentu, kemudian diperiksa glukosa darahnya tiap 30 menit sampai 2 jam. Sehingga kita tahu, oh makanan ini di 30 menit pertama naikin kadar gula, habis itu turun dengan cepat. Nah, itu daftarnya kita sebut indeks glisemik. Jadi nanti kalau teman-teman semua baca, lihat di internet, cari makanan-makanan dengan indeks glisemik rendah. Nah, sekarang saya mau bicara tentang nasi. Karena orang Indonesia itu
hampir tidak bisa tidak makan nasi. Kita makan nasi bisa 3 kali 1 hari. Ya, makan pagi nasi goreng pakai telur, misalnya nih ya, atau nasi uduk, ya kan? Itu kan maksud saya Enak ya di Indonesia itu sesuatu yang biasa. Atau bubur ayam, itu yang sering mah. Nasi goreng pakai enak banget telur, tuh. nasi uduk pakai telur, bubur ayam. Ya, itu 3 itu makanan kita yang sering. Nanti siap makan nasi dengan lauk-lauknya, ya kan? Oke, nanti malam makan nasi lagi plus lauk-lauknya. Belum kue-kue yang tadi karbohidrat. Jadi Ya. kalau dihitung, kita makan nasi itu setiap hari orang Indonesia itu bisa berkisar 300 sampai 600 gram nasi. Luar biasa ya, Arya. Beli nasi Padang itu kan kira-kira sekitar 200 gram itu. Ya, Iya. 200 gram sekali makan. Belum kalau nambah, ya kan? Ya, Iya. belum kalau nambah. Jadi memang betul kita banyak. Artinya begini, ada orang-orang untuk mencegah diabetes, untuk prediabetes, dan untuk diabetes, mengatur makan nasi itu saya kira cara yang tepat buat orang Indonesia. Mungkin buat orang bukan Indonesia yang tidak biasa makan nasi, itu sih, ngapain diomongin. Tapi di Indonesia ini sangat penting. Nah, sekarang bagaimana kita memilih nasi yang benar. Nasi kebetulan tidak beruntung nih kita, termasuk makanan dengan indeks glisemik tinggi. Betul ya, Mar? Iya, betul. Betul. Kisarannya nih sebetulnya sangat luas. Indeks glisemik itu kalau di bawah 55 kita sebut rendah, 56 sampai 69 kita sebut sedang, 70 ke atas kita sebut tinggi. Dan kisaran indeks glisemik nasi itu dari 40 sampai 100. Jadi sama-sama glukosa, sama-sama roti putih. Ya, jadi kisarannya luar biasa. Nah, sekarang kan kalau kita bisa memilih nasi yang tepat, pasti ini bisa menolong buat kita semua. Oke, kita mulai. Nasi yang paling tinggi indeks glisemiknya adalah nasi putih yang pulen, yang bukan long grain. Betul nggak, Mar? Betul. Betul. Ya. Ya kan? Nasi putih, pulen, bukan long grain. Makin dia short grain, dia makin tinggi indeks glisemiknya. Makin dia pulen, makin tinggi pula indeks glisemiknya. Satu lagi, makin dia lama dimasak, kita masak bubur kan lebih lama dari masak nasi. Ya kan? Dia Iya. itu makin hancur. Dia tuh makin hancur. Nah, di dalam biji nasi, butiran nasi itu ada namanya amilos dan amilopektin. Makin kita masak, amilosnya akan makin sedikit, amilopektin makin tinggi. Artinya apa? Indeks glisemiknya makin tinggi. Padahal apa makanan orang Indonesia kalau pagi? Bubur Bubur ayam. ayam. Indeks glisemiknya luar biasa tinggi. Nah, kalau Iya. kita makan nasi uduk, kan dicampur santan. Kalau bikin nasi uduk kan dicampur santan, ya kan? Iya. Kalau kita makan nasi goreng, kan pakai minyak tuh supaya jadi nasi goreng yang enak. Nah, untungnya dengan ditambah santan, dengan ditambah minyak, memang indeks glisemiknya turun sedikit, tetapi kalorinya jadi tinggi. Nah, ini pilihan-pilihan. Jadi apa sih yang bisa kita makan? Itu tadi nasi dan indeks glisemik yang paling tinggi. Bagaimana kalau kita memilih nasi lain? Ada nggak sih kemungkinan kita dapat makan nasi tapi indeks glisemik rendah? Tadi nasi paling tinggi nasi putih. Nasi paling rendah nasi hitam. Nasi hitam itu indeks glisemiknya sekitar 40. Kalau brown rice, di Indonesia bilangnya nasi merah, Mar. Tapi itu sebetulnya adalah brown rice. Brown rice itu sekitar 50 indeks glisemiknya. Kalau dia betul-betul brown rice. Jadi dari padi dia digilingnya secara manual ya, kemudian tidak tidak diputihkan sehingga tidak hilang itu kulit ari dari berasnya, dia indeks glisemiknya relatif rendah, sekitar 50. Jadi termasuk yang rendah. Nasi putih indeks glisemik itu berkisar 80 sampai 100. Ya. Iya. Nah, jadi itu pilihan yang pertama. Saya sudah memberikan pilihan. Pilihan yang kedua apa? Pilihan yang kedua, kita bisa men-treat waktu masak.
Yaitu misalnya masaknya jangan terlalu lama, atau kita tambahkan agar, agar ya, yang buat puding itu kita bisa tambahkan. Sudah ada penelitian di Indonesia dengan menambahkan agar pada saat kita masak nasi, memang konsistensi agak berubah. Jadi lebih lembek kalau nasi biasa karena ada agarnya. Tapi itu bisa menurunkan sedikit indeks glikemik. Kebayang kalau kita masak nasi merah, yang kalau dimakan itu bahasa Indonesia pera. Saya nggak tahu ya kalau internasionalnya bahasanya apa. Tapi dia keras, perlu dikunyah dengan lama, ya, nggak gampang ditelan. Itu pera, itu nasi merah. Kalau kita tambahkan agar, dia menjadi lebih lunak dan lebih moist. Kan itu menguntungkan. Ya, itu yang pertama. Ada beberapa penelitian nambahin kira-kira 1% dari berat nasi itu bisa membantu penurunan indeks glikemik. Kemudian yang ketiga, mungkin masaknya jangan terlalu lama. Jangan dibikin bubur. Karena kalau dibikin bubur, indeks glikemiknya tinggi. Jadi ini pilihan agar kita masih bisa makan nasi, tapi dengan indeks glikemik yang rendah. Demikian, Mar. Iya, iya, iya. Jadi kalau di Indonesia, ya, saya kan juga dari Indonesia. Suami, mertua, semua suka nasi. Nah, memang di sini lebih banyak pilihan, Dokter Tuti. Kita bisa, itu kan termasuk grain-nya ya. Kita Ya, grain-nya kita bisa pakai quinoa atau kamut, and quinoa juga ada macam-macam, dan indeks glycemic index tuh cuma 30, 35. Dan rasanya juga enak, gurih, dan yang hitam lebih gurih, yang merah juga gurih. Yang kuning atau keputih-putihan itu yang normal biasa, memang harganya berbeda. Jadi saya anjurkan orang-orang selalu ganti aja, udah jangan makan rice, ya, doesn't matter whether it's a wild rice atau apa segala macam rice. Di sini choices-nya ada. Mungkin kalau di Indonesia quinoa mungkin ada, saya punya teman udah ketemu quinoa tapi mungkin lebih mahal dari nasi biasa. Dan dan coba batas. diingat cara-cara memasak, itu penting, saya setuju sekali. Memang enak ya bubur segala, tapi kalau bisa makan nasi dan lebih sehat ya lebih baik dimasak sebagai nasi aja. Tapi begini ya Dokter Tuti, orang diabetes itu kan polifagi, polidipsi, urin. Jadi polifagia itu artinya lapar Lapar terus. melulu, makan-makan melulu. Nah, apa kita perlu mengatur frekuensi makanan untuk diabetes karena mereka selalu lapar? Ya, jadi betul sekali. Saya setuju bahwa orang diabetes harus mengatur frekuensi makan. Karena apa? Tadi orang diabetes itu gampang naik, gampang turun kadar glukosa darahnya. Dia tidak tolerate dengan kalau kita terlambat makan atau kita makan lebih banyak. Dia harus makan itu teratur, baik itu jumlahnya maupun frekuensinya. Jadi saya sih menganjurkan orang diabetes itu tetap makan. Makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Ditambah juga snacknya ada. Bahkan saya sering menganjurkan, karena begini, kalau orang diabetes itu makan terakhir jam 7 atau jam 6 sore, jam 7 malam, ya, makan malam kan di Indonesia sekitar jam segitu. Terus dia makan lagi nanti bangun tidur pasti kan pagi-pagi. Itu jarak antara dia makan terakhir sampai besok pagi itu sangat panjang. Apa risikonya? Risikonya malam itu dia bisa namanya hipoglikemi. Jadi kadar gula darahnya drop. Dan hipoglikemi ini sangat berbahaya karena bisa berisiko kematian. Karena gini, orang kalau sudah mulai hipoglikemi, dia nggak bisa mikir dengan Jelas. jelas, dia juga mungkin tidak bisa, misalnya gini, oh dia kerasa nih mulai hipoglikemi, keringat dingin, terus mulai berkunang-kunang, kok mulai nggak nyaman ya, mual. Dia tuh kan harus mikir, oh ya saya mungkin perlu makan sesuatu
mungkin apa namanya gula untuk mensubstitusi hipoglikemia. Tapi dia nggak bisa mikir dengan baik. Mau cari gula di mana, mau cari minuman di mana, itu dia udah nggak bisa mikir. Jadi saya selalu menganjurkan makanlah 3 makan besar dan 3 snack. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan snack di antaranya. Juga 1 snack sebelum tidur. Tapi ingat, snacknya harus snack yang tidak menyebabkan kadar gula naik dengan cepat atau turun dengan cepat. Tidak boleh karbohidrat simplex. Kalau mau bisa buah potong, bisa sayur. Buah juga harus pilih untuk orang diabetes. Tidak boleh buah yang manis. Misalnya pisang yang sudah terlalu matang, wah itu kadar gulanya tinggi. Atau buah-buahan yang sudah makin matang buah itu kadar gulanya makin tinggi. Jadi mungkin yang masih agak mengkal itu boleh. Atau buah-buah yang tidak tinggi kadar glukosa darahnya. Nah itu juga bisa lihat. Kita bisa cari daftar buah dengan indeks glisemik rendah. Iya. Begitu ya, Dokter Maria? Kalau daftar buah, saya sih sering ya ngelihat ya, yang Ya. low glycemic index itu semua berries ya, strawberry, raspberry, blackberry, semua berry atau cherries, dan apel dan pear itu juga glycemic index-nya kurang dari 50. Pisang itu 60 seperti yang Dokter Tuti betul. Kalau jangan terlalu kuning atau hitam itu udah gula semua. Kalau yang Iya. masih hijau, sedikit kuning itu banyak seratnya. Nah, kalau nanas juga agak tinggi, apalagi raisin ya. Sebetulnya Ya, grape itu glycemic index enggak tinggi, rendah. Ya. merendah. Oh, ya, Tapi betul. begitu jadi resin, dia jadi tinggi ya buah-buah Iya. yang dikeringkan. Nah, itu Semua betul. buah-buah yang dikeringkan glycemic index naik. Iya. Ya, betul. Nah, begini ya, moga-moga nih pengetahuan mengenai makanan untuk diabetes jelas. Kita harus menyebarkan pengetahuan ini supaya itu statistik diabetes itu turun. Baik di mana-mana ini NCD ini penyakit global, jadi problematik sebab ekonomi juga jadi parah ya, cuman Ya, ngurusin orang-orang yang penyakit beginian. ya, Nah, tapi biayanya sekarang besar, Mar. besar di Amerika udah 1 billion loh 1 tahun. Tapi akan di tahun 2050 menjadi 2 billion. Terlalu Ya. besar. Nah, ini Tergantung pimpinan di negara tersebut. Kalau mereka aware bahwa ini membebani, harusnya ya mulai dengan preventif seperti tadi ngatur makan, termasuk mungkin regulasi makanan yang dijual ya, karena banyak sekali makanan tinggi gula kalau di Indonesia ya. Saya kalau melihat di supermarket, kemudian yang di dekat rumah itu macam-macam. Ada Indomart, ada Alfamart. Itu juga yang dijual itu makanan-makanan manis banyak sekali. Iya. Kalau di Amerika ya, mereka udah cukup lumayan karena sekolahan public school itu sudah hire nutritionist, dietitian. Jadi mereka udah nggak boleh seperti makanan-makanan yang ditaruh di sekolahan kan semua ada vending machine, ngeluarin Coca-Cola gitu udah tidak boleh. Mereka sekarang kalau ada kantin juga harus di-review untuk anak-anak sebab semua itu mulainya dari anak-anak. Kalau mereka udah keseringan makan coklat, makan yang manis-manis, makanan jajanan yang manis, nanti besarnya pasti nyarinya begitu terus. Ya, betul. Ya kan? Jadi Ya. itu memang edukasi makan sejak usia dini itu Iya. harus. Ya, Ya. usia muda. Nah, gini Dokter Tuti, kita juga harus menyinggung mengenai tekanan darah tinggi karena itu kan menjadi penyebab stroke dan penyebab kardiovaskuler. Makanan apa yang berperan untuk mencegah hipertensi? Ya, kalau kita bicara tadi udah bicara diabetes, gula, tepung. Sekarang kita bicara hipertensi. Ya. Hipertensi itu ternyata juga sangat dipengaruhi oleh makanan. Makanan apa sih yang menyebabkan tekanan darah bisa naik? Sebetulnya yang utama adalah sodium
atau natrium, ya. Jadi kalau kita makan garam, garam yang kita tambahkan di dalam masakan kita, garam dapur, garam meja, itu adalah namanya natrium klorida, NaCl. Nah, si troublemaker-nya ini natriumnya atau sodiumnya. Tetapi kita bisa misalnya, ini saya mau memberikan gambaran dulu. Berapa sih rekomendasi konsumsi natrium? Natrium itu tidak lebih dari 2.300 mili. Kalau garam tidak lebih dari 5 gram. 5 gram itu kira-kira 1 sendok makan. Ya, supaya natriumnya tidak lebih dari 2.300. Tapi sayangnya 2.300 miligram. miligram. Ya, karena di Per hari. dalam satu Ini per hari. Per hari Per hari. 2.300. Jadi per hari untuk garam 1 sendok teh yang direkomendasikan masih bisa diterima oleh tubuh manusia. Di dalam 1 sendok teh garam itu ada 2.300 mg natrium atau 2,3 gram. Jadi sekitar 40%-nya adalah natrium. Yang bermasalah natriumnya. Ya. Nah, sayangnya natrium tidak hanya ada di garam, garam dapur, garam meja, tapi dia juga ada di penyedap rasa. Kan mungkin namanya kalau teman-teman ingat monosodium glutamat (MSG). Itu kan ada sodiumnya. Walaupun kadar sodiumnya di dalam 1 sendok teh penyedap itu lebih sedikit daripada garam dapur. Kalau garam dapur 40%, kalau MSG itu sodiumnya sepertiganya. Jadi sebenarnya lebih kecil. Tapi kan kita nggak mungkin nggak makan garam terus hanya makan penyedap rasa. Kan nggak enak juga kan? Tetap harus ada garam, kita tambah lagi penyedap rasa. Kalau kita makan makanan kemasan yang sudah dikemas, apalah macam-macam ya, mulai dari kue-kue, keripik, kemudian makanan kemasan bentuk cair, makanan kemasan misalnya yang banyak sih kalau di Indonesia mie ya dikemas ya. Nah, ini ternyata kandungan sodium di dalam makanan-makanan kemasan ini tinggi karena tadi selain penyedap rasa dia juga ada pengawet yang mengandung sodium. Jadi kalau menurut saya 2.300 mg sodium atau 1 sendok teh garam, kalau kita hanya dari garam mungkin bisa. Tapi karena kita juga makan makanan yang sudah dikemas, yang butuh pengawet, yang butuh penyedap rasa, akhirnya jadi tinggi. Nah, jadi saya juga ingin masyarakat itu tahu, kalau kita makan makanan kemasan atau itu jangan tiap hari. Di Indonesia sih banyak yang ya karena praktis ya, makanan dikemas itu kan sangat praktis, sangat mudah, cukup enak ya kan, cukup kenyang ya kan, tetapi ternyata ada ya efek-efek jelek yang bisa kita dapatkan. Kalau kita hanya makan sekali-sekali, sebulan 1 kali, it's okay. Tapi bukan untuk makan sehari 3 kali. Karena tadi tidak boleh lebih dari 2.300 atau kira-kira 1 sendok teh garam. Begitu Dokter Maria. Itu penyebab utama hipertensi. Ada yang lain, nanti kita tambah. Silakan. Kalau di sini biasanya yang kelemahannya ya, kalau di Indonesia kan super mie ya, semua orang kayaknya bisa masak super mie. Kalau di sini, kalau di sini itu yang paling jahat itu chips. Jadi itu loh, potato chips lah, semua. Oh sama, di sini udah mulai banyak Mar. Iya, itu bukan main asinnya, tapi anak-anak tuh suka sekali dengan itu yang asin-asin, apalagi yang ada spicy gitu. Nah, Cheetos segala macam kan cheese dicampur salt, mereka selalu lidahnya tuh sudah terbiasa dengan itu dan begitulah makanan di sini yang junk food atau chip-chip itu
menyokong banget mengenai NCD ini. Bagaimana kalau potasium, Dokter Tuti? Ya, Makanan apa? Mhm. potasium atau kalium. Ya, Iya, potasium itu kalium. Potasium atau kalium itu sebetulnya bisa menetralisir, iya, ya, kan ada PAM ya, asupan, naik ya turun ada sodium pump potasium. antara potasium dan natrium dan sodium ini. Nah, pump ini artinya gini, kalau kita bisa mengurangi natrium atau sodium, meningkatkan asupan potasium kita, itu bagus sekali untuk Iya, tekanan darah. Ya, nah, potasium apa sumbernya? Potasium itu sumbernya sayur dan buah. betul. Ya, nah kita beberapa waktu sudah bicara, orang Indonesia itu kurang sekali makan sayur dan buah. Tahun 2018 riset kesehatan dasar mendapatkan 95,5% orang Indonesia kurang makan sayur buah. Mmm, Jadi kebayang makan sodium atau natriumnya tinggi dari berbagai makanan kemasan, dari keripik-keripik kemasan yang pakai garam tinggi, pakai pengawet, tapi makan sayur dan buahnya kurang. Nah, ini menurut saya jadi penyebab utama tingginya angka hipertensi yang nantinya menjadi penyebab penyakit jantung dan penyakit dan stroke. Ya. stroke, ya. Jadi bagaimana dong kalau mau makan sehat? Oke, kita kurangin itu tadi semua makanan kemasan. Kalau garam dapur saya lihat sih tidak terlalu banyak ya sepanjang kita pakainya moderate. Tapi juga kita perlu meningkatkan asupan sayur dan buah segar ya. Jadi bukan buah yang dikeringkan, bukan sayur yang diasin ya, sayurnya sayur segar. Boleh dibuat salad, boleh kalau orang Indonesia mungkin lebih senang pecel, gado-gado ya. Itu bisa dikonsumsi oleh orang Indonesia. Plus ada kacang-kacangannya, itu cukup baik ya, sayur, buah. Buah dimakan begitu saja. Kita di Indonesia buah tropis itu sebetulnya luar biasa, Mar. Pepaya setiap hari ada, pisang setiap hari ada. Kebetulan pisang itu mengandung potasium tertinggi ya, buah dengan kandungan potasium atau kalium tertinggi. Ya, itu Pak. Ya. Terima kasih, karena udah waktunya ya, saya mau, memasukkan resiko yang membawa NCD ini sebagai penyakit. Salah satu itu, kan minum minuman alkohol, merokok, juga olahraganya kurang. Bagaimana peran olahraga dalam pencegahan NCD ini? Coba Dokter Tuti, Ya. kasih asupan. Iya. Jadi selain mengatur makan, pasti kita butuh olahraga. Ya, karena apa? Karena olahraga itu menjaga agar jantung kita tetap bekerja dengan baik. Pompanya bekerja dengan baik. Bayang kalau kita tidak pernah beraktivitas fisik atau berolahraga, jantung kita itu jadi malas. Sehingga makan yang bagus tentu harus diimbangi dengan olahraga. Orang hanya olahraga tapi tidak makan bagus juga nggak baik. Orang hanya mengatur makan tapi tidak mau olahraga juga tidak baik. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa kombinasi antara mengatur makan dan olahraga yang cukup ya, olahraga itu yang dianjurkan kalau di Indonesia hanya untuk menjaga kesehatan itu sekitar 150 menit per minggu. Jadi kalau kita mau olahraganya 3 kali, ya sekali olahraga 50 menit. Kalau kita mau olahraganya 5 kali, ya sekali olahraga 30 menit dalam 1 minggu. Itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan. Beda kalau mau turunin berat badan, tentu olahraganya harus lebih banyak. Begitu kan Dokter Maria? Iya, iya. Itu saya kebetulan saya ikut, kelasnya Dr. Mark Houston, dia itu pakarnya hipertensi di seluruh dunia, dan dia menganjurkan kalau olahraga harus 3 jam perut kosong. Jadi paling bagus begitu bangun tidur, itu olahraga. Boleh minum air anget, terus Ya, olahraga. Olahraganya dari kardiovaskular rasionya kardiovaskular dan weight atau muscle atau
itu ya, race training itu 1:2. Bisa bayangin, kadang-kadang kan kita maunya lari, jalan, bicycling itu aja, tapi ternyata untuk kardiovaskular tetap harus angkat weight ya. Jadi 20 menit kalau mau 1 jam aja, 20 menit kardio, 40 menit dicampur range of motion sama weight. Ini menurut penelitian scientific base. Nah, itu kalau untuk mencegah hipertensi dan kardiovaskular. Jadi orang tuh harus bergerak terus ya. Saya juga berusaha kira-kira 2-3 jam paling sedikit 1 minggu. Kalau tidak bisa tiap hari seperti yang Dokter Tuti katakan mesti 3 kali seminggu dan khusus jangan bilang saya udah shopping jalan-jalan 1 jam. No, itu bukan exercise ya. Kalau exercise tuh harus khusus untuk exercise. Nah, itu terus dihitung berapa waktunya. Betul nggak, Dokter Tuti? Ya, saya setuju sekali. Ya. Mungkin tadi kalau Dokter Maria mengatakan weight training ya, jadi otot itu harus 2 kali lipat dari endurance ya. Nah, itu kan mungkin agak susah, berarti kan mungkin harus angkat beban gitu ya, kira-kira. Mungkin berenang kali ya, olahraga yang cukup paling bagus berenang. Paling bagus. Karena apa? Dia adalah gabungan antara gerakan-gerakan beban dan endurance ya. Atau ya ngayuh sepeda termasuk itu enggak? Karena kan ada beban juga ya. Untuk kaki ya. Ya, untuk kaki. Jadi ya beberapa pilihan sekarang di Indonesia orang lagi tren untuk ya bersepeda. Istilahnya goes. Goes ya. Nah, pemerintah juga menyediakan tempat-tempat bersepeda ya, tapi ya memang menurut saya masih harus lebih hati-hati karena kendaraan roda 4, mobil, motor itu banyak sekali ya. Saya kira saya setuju itu, Dokter Maria. Jadi oke, olahraga merupakan pelengkap dari healthy lifestyle selain mengatur makan. Setuju sekali. Bagus sekali, Dokter Tuti. Terima kasih atas berbagi ilmunya. Dan di Amerika dan di Indonesia ya, ini sudah nyata kalau makanan itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Apalagi kalau seseorang seperti dokter spesialis seperti Dokter Tuti, dia spesialis dua-duanya, diet atau makanan dan nutrisi. Nah, ini sangat penting dan saya senang sekali untuk mengetahui bahwa di Indonesia dokter-dokter seperti Dokter Tuti, clinical gizi ini sudah ada. Bagus sekali. Jangan lupa sebelum saya pergi ya, makanan itu di food magazine atau di TV sudah sering dibilang itu yang bisa membunuh orang dibandingkan dengan obat-obatan dari semua dunia yang diprescribe, makanan ini yang paling sering membunuh orang. Nah, itu karena link dengan NCD, non-communicable disease. Jadi bukan penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Ini penyakit yang ditimbulkan karena lifestyle dan makanan dari orang itu sendiri. Betul ya, Dokter Tuti? Itu betul sekali, sangat setuju. Saya juga berharap ya diskusi kita ini ditonton oleh banyak orang dan bisa di-share ke banyak orang supaya membantu untuk menurunkan angka penyakit tidak menular. Ya. Dan kalau misalnya belum subscribe, berlanggananlah ya, sebab kita tiap minggu kita mengeluarkan topik yang interesting untuk menimbulkan awareness of the community atau masyarakat, kesadaran masyarakat. Dan Dr. Viastuti Wicaksono praktek gizi klinik di RSCA Kencana dan MRCC Siloam di Semanggi ya. Itu Semanggi nama kotanya ya? Semanggi lokasinya, ya. Lokasinya, iya. Terima kasih. Saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integratif anti-aging, praktek di Pasadena, California. Dan jangan lupa
Jempolnya begini ya. Terus kalau masih mau bertanya, boleh ke video dan di komen masih bisa bertanya. Nanti saya dan Dokter Tuti akan menjawab. Terima kasih Dokter Tuti. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Marga, jaga kesehatan selalu. Lalu, terima kasih.